Ya, kembali lagi dengan saya Grace Diporas. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana generasi muda bisa menjadi pengguna teknologi yang bijak. Nah, apakah kamu tahu apakah itu teknologi sangat berdampak bagi generasi muda sekarang, atau bahkan sebaliknya, apakah teknologi tidak berdampak bagi generasi muda sekarang? Jadi mari kita bahas tentang teknologi ini berdampak bagi manusia, terkhususnya dalam generasi muda. Dan di dalam podcast kali ini saya akan mengundang dua orang yang akan menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana generasi muda bisa menjadi pengguna teknologi yang bijak. Dan ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama saya panggilkan partner saya yang pertama, yaitu Patrima. Ya. Dan yang kedua saya panggilkan partner saya yang kedua adalah Christian Tumanggor. Baik, selamat datang kepada kedua partner saya. Di sini kita akan membahas teknologi berdampak bagi generasi muda. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit, memberi arahan sedikit bahwa teknologi adalah bagian penting dari kehidupan kita saat ini, generasi muda terkhususnya, dan sangat besar dalam berkembangan dalam dunia. Jadi saya mau menanyakan ada 8 pertanyaan. Yang pertama saya akan menanyakan kepada Christian Tumanggor, apa dampak yang paling terlihat dari perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Dampak yang paling terlihat dalam kehidupan sehari-hari itu dalam bidang teknologi itu ya pastinya kehidupan sekarang itu nggak bergantung sama teknologi, karena apapun hal yang dilakukan, apapun itu pasti semuanya bergantung kepada teknologi, dan teknologi itu memang nggak bisa dilepaskan. Ya, jadi dampak yang paling signifikan sekarang ini gitu seperti media sosial lah gitu, di kehidupan sehari-hari semua orang menggunakan media sosial gitu. Baik. Yang kedua saya akan menanyakan kepada Patrima, mengapa saat ini setiap orang harus lebih bijak memanfaatkan teknologi yang ada, terkhususnya bagi generasi muda? Ya, karena dalam penggunaan teknologi yang ada saat ini bisa membuat generasi muda juga ada dampaknya, ada dalam hal positif dan juga negatifnya. Bagaimana generasi muda ini bisa aja ada dua arah yang bisa mereka gunakan, yaitu ke hal positif dan juga ke hal negatif. Karena dalam penggunaan hal positif ini bisa juga membuat mereka lebih cerdas dan lebih mengetahui dalam tentang teknologi. Dan kalau tentang maksudnya ke arah hal yang negatif juga bisa mengarahkan mereka ke hal yang bikin mereka kecanduan dalam kesalahan mereka dalam penggunaan teknologi, yang membuat mereka salah arah gitu dalam penggunaan teknologi. Baik, pertanyaan yang ketiga kepada Christian Tumanggor, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap cara orang berinteraksi? Ya pengaruhnya terhadap cara orang berinteraksi itu sangat besar begitu, karena dengan media sosial ini mengurangi minat orang untuk berinteraksi secara langsung gitu. Jadi orang sekarang karena teknologi ini berbicara itu sering pelin-pelan dan bingung gitu, tidak pandai merangkai kata-kata, karena memang sudah jarang gitu berinteraksi sesama orang gitu bertatap muka. Lebih sering dia berinteraksi secara online begitu, mulai dari chat, ketikan, komentar gitu ya. Sangat besarlah pengaruhnya terhadap interaksi sekarang ini, teknologi ini. Itu saja. Ya, terima kasih. Dan yang selanjutnya pertanyaan kepada Patrima, kan tadi ada dampak positif dan negatif gitu. Dan sekarang bagaimana kita dapat membatasi efek negatif teknologi dalam mengurangi interaksi manusia? Nah, dalam mengatasi untuk dalam berinteraksi sesama manusia dalam menggunakan teknologi, sebenarnya dengan hal memastikan, khususnya dalam generasi anak muda sekarang ya, sebenarnya harus ada dalam kontrol orang dewasa yang lebih dewasa dari kita. Dalam penggunaan teknologi ini kita harus berinteraksi dengan sama orang atau sama manusia kita dalam menggunakan teknologi. Jangan menggunakan hal-hal yang negatif yang membuat orang lain senantiasa kecanduan dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka tentang interaksi yang kita lakukan dengan mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya kepada Christian Tumanggor,
apa yang terjadi jika tidak lagi menggunakan benda teknologi pada masa sekarang ini gitu. Apa dampaknya? Apakah kemungkinan besar dunia bakal maju atau makin mundur? Ya, kalau misalnya ditanya tentang kemajuan dan kemunduran dunia dalam bidang teknologi sekarang, mungkin ada kemungkinan juga akan maju karena lowongan pekerjaan akan terbuka bagi semua, karena sekarang ini kan sedang memesatnya angka pengangguran dan kemiskinan gitu di negara ini. Ya, mungkin sebelah sisi dia akan membawa sisi yang positif gitu. Kalau di teknologi ini hilangkan, cuman sisi negatifnya kalau teknologi ini dihilangkan, mungkin negara itu bisa runtuh gitu, karena sekarang pertahanan saja sudah menggunakan teknologi gitu, sudah menggunakan iptek teknologi gitu untuk berperang, juga sudah bercampur dengan teknologi lah, dan juga bisnis sekarang sudah bercampur dengan teknologi ya, seperti jualan online gitu di TikTok Shop, Shopee itu kan sudah menggunakan teknologi ya. Kemungkinan besar bisa hancurlah dunia, bukan hancur sih, bisa mengalami kemunduran lah jikalau teknologi dihilangkan gitu menurut saya. Oke. Berarti bisa juga berpengaruh positif. Nah, dan pertanyaan selanjutnya kepada Pak Trima, bagaimana kita mengatasi pengguna dan mengembangkan membatasi pengguna seperti kita gini generasi muda sebagai pelajar untuk membatasi penggunaan AI gitu, supaya nggak jadi misalnya yang seharusnya generasi muda ini harus belajar tapi langsung ada jawaban dari AI gitu. Bagaimana cara mengatasinya, membatasi hal tersebut? Pertanyaan itu cara mengatasi dalam penggunaan teknologi sebenarnya, khususnya dalam AI yang kita gunakan saat ini. Seperti sekarang kan kita banyak menggunakan AI dalam mendapatkan berbagai jawaban yang apa saja yang kita minta gitu kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya itu, yang pertama itu kita harus mengontrol diri kita, di mana dalam penggunaan teknologi ini jangan 100%-nya kita gunakan AI, karena itu juga akan menguasai diri kita nanti jika terus-terusan kita akan mengandalkan AI, padahal otak kita juga nggak kita gunakan gitu. Nah, seharusnya yang kita atasi itu pergunakan juga cara kita berpikir, bagaimana cara mendapatkan apa yang seharusnya kita cari dari AI itu dengan menggunakan otak kita sendiri, dengan tidak harus mencari jawabannya 100% dari teknologi tersebut atau dari AI. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya kepada Christian, bagaimana apa yang menjadi hal terbesar dalam kehidupan sehari-hari tentang teknologi? Hal yang terbesar dalam kehidupan sehari-hari tentang teknologi, ya mungkin hal terbesarnya itu ya yang terjadi kepada manusia, mungkin berkurang interaksi lah gitu sama manusia, karena dengan adanya teknologi ini manusia kurang gitu berinteraksi sesama secara langsung gitu. Ya, seterusnya mungkin minat belajar yang berkurang dikarenakan sudah ada AI begitu, jadi tidak ada lagi minat belajar dan tinggal ciplak dari AI itu gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir, bagaimana yang harus kita bijaki dalam misalnya peran orang tua kepada anak-anak muda begitu, untuk membatasi penggunaan yang buruk bagi generasi muda? Penggunaan teknologi sebenarnya itu memang harus dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa yang lebih dewasa dari kita. Kita lihatlah zaman sekarang ini anak-anak kecil pun sudah menggunakan teknologi ya. Dalam penggunaan mereka itu mereka terpengaruh sehingga banyak membuang waktu yang sia-sia bagi mereka, sehingga mereka sudah dibawa tidak kontrol orang tua lagi. Nah, bagaimana sebenarnya dalam mengatasi hal tersebut? Salah satunya orang tua lebih mementingkan senantiasa masa depan anak gitu. Bagaimana mereka harus membatasi dalam penggunaan teknologi bagi mereka, bagi anak-anak muda yang ada sekarang, atau membatasi penggunaan teknologi bagi mereka. Oke, baiklah. Hari ini kami sudah menyelesaikan beberapa pertanyaan, ada 8 tadi pertanyaan tentang bagaimana cara orang muda membatasi tentang teknologi ini. Dan sekian dari podcast hari ini.
tentang teknologi berdampak bagi generasi muda. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman semuanya bisa menjadi pelajaran. Terima kasih.